Baik, selamat siang buat kita semua. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan cara pembuatan atau langkah pembuatan analisis ketar menggunakan software Tips. Yang pertama, kita buka aplikasinya dulu. Nah, setelah terbuka seperti ini, dalam tampilan ini, kita klik yang ini. Nah, maka akan muncul ini ID dengan direction-nya. Namun kita menggunakan data strike and dip. Untuk mengubahnya itu dari menu ini project setting, kita ubah menjadi global orientation formatnya, kita ubah menjadi strike and dip. Oke, langsung kita okekan saja. Nah, untuk data-datanya ini kita ambil dari sini, dari data yang telah diberikan oleh asisten. Ini sebanyak 60 data. Nah, kita langsung kopikan saja. Nah, udah di blok tadi, kita kopikan langsung ke data ini. Nah, langsung kita pastikan. Oke, maka akan ada 60 data ya di sini. Oke, langkah selanjutnya kita membuat titik-titiknya di stereoletnya. Nah, kita tinggal tekan yang ini. Oke, maka akan muncul seperti ini, inilah titik-titiknya. Namun untuk menentukan maksimal 1 dan maksimal 2-nya, terlebih dahulu kita membuat garis konturnya. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini langsung kita klik saja, kita langsung membuat konturnya. Nah, langkah selanjutnya itu kita menentukan titik maksimal 1 dan titik maksimal 2. Caranya seperti ini. Ini kan bidang 1 dan ini bidang 2. Nah, kita tentuin maksimal 1 dan maksimal 2-nya itu dengan cara ini. Kita klik yang add to survey-nya, lalu kita perbesar kira-kira nanti letak maksimal 1 ini di sini. Nah, oke, kita klik namanya maksimal 1. Nah, karena maksimal 1 ini merupakan struktur garis, jadi kita hanya memfoldnya dalam visibility yang kita gunakan, yaitu fold dengan label. Jadi plane-nya kita tidak centangkan. Nah, lalu nah inilah nanti maksimal 1-nya. Nah, untuk maksimal 2 kita lakukan hal yang sama seperti penentuan titik maksimal 1, yaitu dengan ini kita klik dulu survey-nya, lalu kita letakin kira-kira di sini ya nanti maksimal 2-nya. Nah, kita beri dengan maksimal 2. Nah, karena maksimal 2 ini merupakan struktur garis juga, maka visibility yang kita gunakan yaitu fold dengan label. Oke, langsung dilakukan saja, dan inilah maksimal 2-nya. Oke, karena kita telah mengetahui mana titik maksimal 1 dan mana maksimal 2-nya, lalu masing-masing maksimal 1 dan maksimal 2 ini kita foldkan. Nah, cara buat foldnya gimana? Itu kita klik dulu yang add to survey-nya juga, kita letakin kursornya ini ke titik maksimal, lalu kita zoom dulu, samakan tadi kan kira-kira di sini. Nah, udah, kita langsung saja kita beri dengan all max 1 ya. Jadi all max 1 ini merupakan struktur bidang, maka font yang tidak kita centangkan melainkan yang kita centangkan yaitu plane-nya. Oke, langsung kita lakukan saja, maka akan muncul bidang seperti ini. Seperti itulah nanti fold maksimal 1-nya. Oke, selanjutnya itu untuk membuat fold maksimal 2, lakukan hal yang sama seperti pembuatan fold maksimal 1. Nah, caranya itu dari add to survey-nya kita zoom lagi ya, zoom lagi kira-kira di sini tadi kan, kira-kira di sini. Oke, kita klikkan, kita beri labelnya menjadi fold max 2 aja. Oke, visibility yang kita gunakan sama juga dengan fold maksimal 1 itu label dengan plane. Langsung kita lakukan saja, kita perkecil lagi, maka kita akan mendapat fold maksimal 1 dan fold maksimal 2. Oke,
Tapi dari sini kita lihat dari titik perpotongan pol maksimal 1 dengan pol maksimal 2 maka akan ada titik perpotongan. Nah, titik perpotongan ini akan kita namakan dengan sigma 2. Oke. Pertama kita bunyikan dulu, yaitu seklikkan, lalu kita klikkan. Nah, kita beri ini nama titiknya dengan sigma 2. Kita masukkan dulu ya. Ini adalah titik perpotongannya. Oke. Karena titik perpotongannya kita klikkan, kita beri nama dengan sigma 2. Nah, karena sigma 2 ini merupakan struktur garis, jadi kita di setelahnya kita menggunakan visibility dari dan plane-nya kita centang. Oke, langsung kita tekan saja. Dan ini sigma 2. Kalau sigma 2 nya nggak nampak, kita bedakan ya dari sini. Kita beri sigma 2 itu dengan warna hitam aja, warna hitam. Nah, inilah nanti sigma 2 nya. Lalu dari sigma 2 ini juga kita polkan sebesar 90 derajat. Nah, 90 kita buat garisnya itu dengan cara dari sini juga, dari garisnya lalu kita letak di sini, nanti kita buat di tengah-tengahnya. Oke, setelah itu dikit hingga nanti dari S2 ini akan memotong titik maksimal 1 dan titik maksimal 2. Ini dapat kita beri dengan gradal plane-nya. Oke, karena gradal plane ini merupakan struktur bidang, jadi visibility yang kita butuhkan yaitu plane. Oke, langsung saja katakan seperti ini. Nah, inilah nanti bentukan yang kita dapat. Oke, dari sini kita sudah menemukan gradal plane-nya. Selanjutnya kita akan menentukan titik maksimal 1, titik sigma 1 dan titik sigma 3. Nah, seperti yang kita ketahui, sigma 1 itu berada di antara jika maksimal 1 dengan maksimal 2 memiliki sudutnya ini kurang dari 90 derajat, maka sigma 1 akan berada di tengah-tengah ini. Nah, dan sigma 3 nya ada berarti 90 derajat dari sigma 1 nanti. Nah, untuk menentukan itu menentukannya pertama-tama itu kita ukur dulu sudutnya dari titik perpotongan gradal plane-nya, titik perpotongan gradal plane dengan pol maksimal 1 dan juga titik perpotongan gradal plane dengan pol maksimal 2. Itu caranya dari sini. Oke, caranya dari sini kita masuk ke toolsnya, kita buat measuring tape-nya, kita ukur dulu sudut yang dibentuk. Nah, kita titikin di sini di titik perpotongan ini. Nah, titik ini juga di sini. Titikin dulu di sini. Nah, kita bilang sekarang sebesar 49 derajat. Mengapa kita menggunakan ini? Karena ini 49 ini merupakan sudut antara ini dengan ini. Nah, sudut antara perpotongan gradal plane dengan sigma pol maksimal 1 dan titik perpotongan gradal plane dengan pol maksimal 2. Nah, itu sebesar 49 derajat, langsung kita teruskan saja. Nah, kita dapat 49 derajat tadi. Nah, langkah selanjutnya itu kita dapat 49 derajat. Selanjutnya kita masuk ke toolsnya lagi, kita buat pitch script-nya untuk mengukur letak dari sigma 1 dan sigma 3 nya nanti.
Oke, kita letakin di grill pan-nya searah dengan grill pan-nya. Oke, kita sesuaikan, kita rusak dulu ya. Oke, kira-kira di sini ya. Oke, kira-kira di sini. Oke, langsung kita saja. Nah, dari sini kita dari sini kita akan menentukan sigma 3-nya. Nah, kenapa di sini sigma 3-nya seperti yang tadi aku bilang itu karena 49 derajat kita ketahui dari hasil pengukurannya ini sama ini 49 derajat, jadi kan itu kan kurang dari 90. Nah, karena kurang dari 90 berarti sigma 1 akan berada di sini di tengah-tengah antara maksimal 1 dengan maksimal 2. Nah, di pertama kali kita menentukan letak sigma 3-nya. Caranya dari sini kita hitung dari titik perpotongan ini sebesar setengah dari yang kita dari setengah dari ini pertengahannya ini. Nah, tadi kan 89 berarti di tengahnya berada di antara 2,4 ya. Pertama kita hitung dulu, kita hitung 49. Nah, karena ini mewakili 5 derajat setiap segmennya, setiap garisnya, kita hitung aja kan 5, 10, 15, 20. Nah, kira-kira di sini ya kan, kira-kira di sini. Ini namanya sigma 3, karena sigma 3 ini merupakan visibility yang kita gunakan yaitu volt dan lainnya nggak kita centang. Oke, kita langsung saja. Nah, kita menentukan karena dapat sigma 3-nya, selanjutnya kita akan mencari sigma 1. Nah, dengan cara sigma 1 kita sesuaikan dulu, terus kita sesuaikan sigma 3 itu sejak dari situ berpotongan dengan titik sigma 3. Nah, kira-kira di sini nanti hasilnya. Oke, dan kita ini diberikan nama sigma 1. Oke, sigma 1 ini merupakan struktur garis, jadi seperti yang kita butuhkan yaitu pelan dari kita langsung saja nilai sigma 1, sigma 2, sigma 3. Nah, biar lebih jelas lalu di warna dengan warna berbeda. Sigma kita tadi berikan warna hitam, sigma 1, 2, 3 itu warna hitam. Oke. Nah, untuk grill pan-nya kita beri dengan warna biru. Untuk pol maksimal 1, pol maksimal 2 juga warna hijau. Sedangkan ini kita beri warna maksimal 1 dan maksimal 2 kita beri warna merah. Jelas. Oke, warna merah. Maksimal 1, maksimal 2, sigma 1, sigma 2, sigma 3 ini. Oke. Setelah itu kita sudah menentukan mana sigma 1, sigma 2, sigma 3. Selanjutnya kita menentukan kedudukannya. Cara menentukan kedudukannya itu di plot option ini kan ada legend. Nah, legend ini kita nggak centangin lagi, lalu kita centangkan. Nah, maka akan dapat seperti ini. Kita bisa dulu ya. Maka kita akan mendapat data-datanya seperti ini. Karena ini masih menggunakan data strike, track, and dip, seperti biasanya kita menggunakan data trend and plan-nya, maka untuk menggantinya kita pilih yang di bawah ini. Ini nampak kan? Oke, kita ganti dengan trend and plan. Oke, jadi setelah itu kita dapat kedudukannya. Kedudukan dari sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 1, maksimal 2. Nah, itulah nanti kita tinggal membacanya di mana kedudukannya. Jadi untuk kita isi dulu.
atau dalam mengetahuinya. Jadi untuk perhitungan analisis kekar kali ini perhitungan saya sekitar segini. Untuk sigma 1 kedudukannya N152 is, besar pelangnya 20 derajat. Sigma 2 nya kedudukannya N304 derajat is, besarnya 67 derajat. Untuk sigma 2 kedudukannya trennya itu N58 derajat is dan besar pelangnya itu sekitar 10 derajat. Oke, cukup sekian video dari analisis kekar saya. Atas perhatiannya, dan jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Baik, kita masuk ke cara yang kedua, itu analisis lipatan. Pertama kita buka aplikasinya lagi. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengubah, karena ini masih deep version, dengan deep version maka kita akan mengubah dari start and deep. Caranya dari sini kita klik project setting, lalu strike and drag and deep, lalu langsung kita oke kan saja. Nah, untuk masukkan data-datanya ini kita masukkan data yang telah diberikan asisten. Nah, karena ini masih not list, semua datanya yang ini masih not list, lalu kita itu akan mengubahnya ke not is. Caranya di mana? Masing-masing ini kita kurangi sebesar 180 derajat. Lalu NW dengan NE-nya kita gak usah tulis lagi. Oke. Maka setelah itu kita akan mendapatkan data seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan copy data yang ini. Nah, kita klik kanan lalu copy, setelah itu kita pindah ke software tipsnya, lalu kopas, maka akan datanya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat vektor presetnya dengan cara mengklikkan ini, maka akan seperti ini di stereoniknya. Selanjutnya kita membuat konturnya itu dengan klik ini, kontur presetnya kita mengaktifkan saja, maka akan muncul konturnya seperti ini. Lalu kita tentuin maksimal 1 dengan maksimal 2 nya itu dengan cara dari add nya kita klikkan, kita berbesar sedikit. Nah, kira-kira di sini nanti add user dari sini nanti kita boleh dengan maksimal 1 karena maksimal 1 guys. Jadi visibility yang kita butuhkan itu PG dengan P-nya saja. Nah, untuk menentukan maksimal 2 dan sama seperti cara menentukan maksimal 1, itu caranya. Ini kita dulu, lalu di sini nanti oke, kita berubah tabelnya dengan max 2. Setelah itu visibility yang kita gunakan yaitu berupa pole dengan level. Langsung kita okekan saja. Nah, setelah itu buat dari itu plane-nya kita buat bidang yang memotong yang melewati max 1 dengan max 2. Nah, kita tutup. Oke, kira-kira di sini. Nah, kita berikan ini dengan nama sigma 2. Oke, ini nanti sigma 2 nya visibility yang gunakan berupa pole dengan label. Oke, kita berikan saja. Nah, ini nanti sigma 2 dan sigma 2 nya. Lalu kita buat lagi bidang bantu atau pole sebesar 90 derajat, sehingga nanti bidangnya melewati maksimal 1 dengan maksimal 2. Pertama kita extrude dulu, lalu ini kita buat ini. Oke, ini. Nah, kita klikkan, berinya malingan Oke, karena kita membuat sebuah bidang, maka visibility yang digunakan itu berupa frame dengan label.
saja maka akan muncul seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengukur besar sudah yang dibentuk oleh max 1 dengan max 2. Caranya gimana? Kita gunakan tools yang ada di sini, lalu menggunakan pixel engine-nya. Setelah itu kita bikin di sini karena kita ketahui 72 kurang dari 90 derajat, maka sigma 1 yang penting ada di tengah-tengah antara maksimal 1 dengan maksimal 2. Oke, kita close-kan saja, lalu kita masuk ke toolsnya, kita buat fit script-nya untuk menghitung dan menentukan bagaimana letak sigma 1 dan sigma 2. Jadi kita klikkan saja, kita buat kira-kira di mana ya? Ini begini. Oke, kita klikkan saja langsung dari maksimal 1 dan maksimal 2 jadi diketahui. Jadi di sini yang tadi maksimal 1 maksimal 2 untuk menentukan sigma 1-nya kita hitung sebesar N107 tadi kan, sebesar 107 derajat. Setengah dari 107 derajat itu kira-kira 53 derajat. Nah, kita hitung dari sini sebesar 53 derajat. Karena skip ini garis 55, jadi kita hitung saja itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kira-kira di sini. Oke, kita buat bentuknya di sini, kira-kira di sini. Oke, nama labelnya kita beri dengan sigma 1. Oke, karena sigma 1 merupakan sebuah struktur garis, maka visibility yang kita gunakan itu ya kita lagi. Oke, langsung kita tekan saja sigma 1. Oke, kita lalu dari sigma 1 ini kita ukur 90 derajat nanti sehingga sigma 1 dan sigma 2 berada di garis. Oke, dari ini kita sertain dulu, lalu kita buat buat T 190 untuk menentukan sigma 3-nya. Kita buat sigma 1 dan sigma 2 berada di garis yang sama. Oke, nanti kira-kira di sini. Oke, kita klikkan saja. Jadi kita buat ini saja langsung. Oke, oke, langsung kita klikkan di sini. Nah, kira-kira sigma 3-nya di sini. Nama labelnya kita tulis jadi sigma 3. Oke, karena sigma 3 ini merupakan struktur garis, jadi kita visibility yang gunakan itu full dengan mana. Oke, langsung kita berikan saja, maka akan muncul di sini nanti sigma 3 kira-kira di sini. Oke, langkah selanjutnya kita buat untuk menghapus toolsnya. Oke, lalu selanjutnya kita akan membaca kedudukan masing-masing sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Tapi sebelum itu kita ubah dulu warnanya supaya nggak bingung lagi. Oke, yang sigma kita beri warna merah, lalu sigma kita beri warna merah. Oke, nah yang sigma gimana?
dari plot option ini ada legend, kita centang, lalu kita centangkan lagi, maka akan ada kedudukan nanti di sini. Karena ini datanya masih menggunakan strike and dip, padahal kita membutuhkan tren ampang. Seperti biasanya itu tren ampang, maka ini kita ganti menjadi tren ampang. Caranya dari mana? Kita sebelum ini dari sini, kita klik sampai tren ampang. Oke, maka inilah nanti kedudukan dari sigma 1, sigma 2, sigma 3, maksimal 1 dan maksimal 2 nya, kira-kira seperti ini dapat dilihat. Oke, setelah itu sizes dulu. Oke, baik, kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu simulasi. Nah, sebelumnya kita buka aplikasinya dulu. Nah, akan dapat tampilan muncul seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita, karena ini masih dengan deep direction, kita ubah datanya menjadi strike track and deep. Nah, caranya dari sini. Nah, dari project shifting ini kita ubah yang global orientation formatnya menjadi strike track and deep. Nah, setelah itu langsung kita masuk ke struknya, kita klik contour presetnya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti visual yang diketahui, untuk garis-garis variasinya berada di N240 dan nomor garis. Oke, kita klik. Nah, untuk membuat variasinya kita masuk ke prosesnya. Dari situ kita buat masuk ke trend lainnya. Untuk trennya kita klik di mana dulu, baru kita tentuin tadi visual diketahui 245. Nah, langsung kita buka saja, maka variasinya berada di sini. Lalu langkah selanjutnya kita membuat bidang sesarnya dengan N227 44 derajat. Nah, dari sini dari add to survey-nya kita klikkan, lalu kita klik di mana aja dulu, terserah bebas. Nah, kita tinggal atur dengan namanya dengan fault bank. Tadi N227 terus ininya 44 derajat untuk dipnya. Oke, karena kita membuat satu struktur bidang, maka dalam stereonetnya kita plotting yang visibility-nya kita menggunakan plan. Jadi pola ID-nya kita centangin. Oke. Maka setelah itu kita akan dapat titik foto antara fault line dengan stereasinya tadi. Nah, dari situ kita buat lagi survey-nya, kita kembali dari titik potongan ini, dari titik potongannya tadi buat dulu cekera di sini. Oke, nah kita berikan namanya dengan video frame. Karena kita membuat struktur bidang, maka kita menggunakan visibility-nya dengan label. Oke, setelah itu kita klik, kita setelah itu maka dari volume yang disesuaikan potongan dari bidangnya, potongan ini menggunakan sigma 2. Untuk namanya kita segmen, kita tinggal kasih di sininya di titik perpotongannya, kita di sini kan. Oke, udah saya beri nama dengan sigma 2. Oke, karena sigma 2 merupakan sebuah titik, maka visibility yang kita gunakan itu berupa port. Jadi plannya nggak usah kita centangin. Udah, setelah itu
uh, setelah kita mengetahui sigma 2 nya, selanjutnya kita add user gunakan lagi, kita buat bidang bantu dari sigma 2. Pertama kita buat dulu sini. Oke, kita klikkan labelnya bebas sifat namanya, kita nggak usah buat karena nanti jadi mepet itu. Nah, buat visibility-nya kita menggunakan poll dengan kita menggunakan trend dengan label. Nah, kita langsung oke kan saja. Udah, setelah itu maka untuk menghitung besar 30 derajat kita menggunakan bantuan dari tools, yaitu dari page grid-nya. Oke, kita di sini untuk jogging, kira-kira di sini udah, kira-kira di sini. Oke, nah dari sterasinya kita ukur sebesar 30 derajat. Nah, ujungnya mulai dari sini ke arah sini. Nah, karena tadi ini bidang ini mewakili, setiap bidang mewakili 5 derajat, jadi kita hitung sampai 30. Nah, 5, 10, 15, 25, 20. Nah, kira-kira di sini kan. Nah, selanjutnya kita dari sini. Nah, sini. Ini tadi kan. Oke. Sorry, 10, 20, 30. Oke, kira-kira di sini bidang ini kita namakan dengan sigma 1. Sigma 1. Oke, karena sigma 1 merupakan sebuah titik, maka visibility yang kita gunakan yaitu poll dengan label. Nah, langsung kita okekan saja, akan dapat sigma 1 di sini. Selanjutnya untuk mencari, karena sigma 1 dan sigma 2 telah dapat, untuk mencari sigma 3 kita sigma 3 hitung 90 derajat ke arah kanan, itu ke arah X-nya. Itu menggunakan add user plane-nya, kita tinggal membuat 90 derajat, hitung 90 derajat karena ini mewakili 5 tadi. Jadi hitung 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, kira-kira di sini untuk sigma 3-nya. Nah, langsung kita klikkan saja. Nah, kita beri nama dengan sigma 3. Karena sigma 3 merupakan sebuah titik, jadi menggunakan visibility-nya menggunakan poll dengan label. Kita langsung kita bukan saja. Nah, karena ini masih warnanya dalam keadaan sama, kita ubah biar dapat membedakannya nanti. Oke, untuk powerbank kita beri warna merah, dan untuk wheelband kita beri dengan warna biru. Untuk sigma 1, 2, 3 kita samakan dengan warna hitam. Setelah udah, kita okekan langsung. Oke, sebelumnya kita ini dulu mendelete apanya, page script-nya. Caranya dari tools masuk ke delete all tools. Oke, jadi dapat kita ketahui sigma 1, sigma 2, sigma 3, dan kita tinggal menghitung kedudukannya. Caranya gimana? Dari plot option ini kan ada legend, itu kita centangin, kita uncheck list, terus kita centangin lagi, maka akan dapat datanya ini.
tapi data yang masih di sini menggunakan strike, rake, and leaf. Lalu untuk seperti yang kita lakukan sebelumnya, kita menggunakan data trend amplang. Caranya gimana? Kita ubah strike rate ini dari sini. Ini kan masih strike rate deep. Kita klik sampai trend amplang, berganti menjadi trend amplang. Nah, udah berarti kedudukan sigma 1, sigma 2, sigma 3 ini yang didapat ini. Oke, kita cobain dulu ini. Kita seperti ini. Pada sigma 1 saya mendapat kedudukan N221 is dengan besar pangnya 38 derajat. Pada sigma 2 saya mendapat trennya sebesar N350 derajat is dengan besar pangnya 39 derajat. Dan untuk sigma 3 saya mendapat tren N106 derajat is dengan besar pang 28 derajat. Oke, cukup video dari saya akan lanjutkan ke acara berikutnya. Terima kasih. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu tugas praktek. Nah, sebelumnya kita membuka aplikasinya dulu, muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita new. Oke, selanjutnya kita ubah, karena ini masih deep dengan deep direction, kita ubah dari project settingnya menjadi global direction format menjadi strike, rake, and leaf. Lalu kita berikan saja. Setelah itu kita klik yang contour preset. Langsung kita klik saja, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, lalu kita masukkan data yang telah diberikan, yaitu dengan bidang sesar dan 145 derajat is dengan 43 dengan gas vektor 35 derajat 41. Oke, pertama kita akan plotting bidang sesarnya dulu, N145 43 derajat. Oke, kita buka socketnya lagi. Dari sini add user plane-nya kita buat N145. Kita buat asalan dulu, yang penting di dalam stereo net-nya. Kita buat N145. Jadi berapa? 43 kan? 43. Nah, kita beri nama dengan bidang sesar. Oke, karena bidang sesarnya seperti bidang, maka visibility yang kita gunakan yaitu berupa label dan plane-nya. Yang folder dengan ID nggak usah kita centangkan. Nah, dengan bidang sesarnya, selanjutnya kita membuat base fracture-nya dengan kedudukan N30 derajat, strike 35 di 41 termasuknya. Oke, selanjutnya dari N1 dulu, kemudian klik bebas dulu, kita ganti, kita buat beri nama labelnya dengan inspektor. Nah, kedudukannya tadi kan strike-nya 35 derajat, buat ini sebesar 41 derajat. Oke, karena yang mau masuk ke bidang juga, jadi visibility yang itu labelnya. Lalu klik OK saja. Nah, maka dari bidang sesar dengan gas vektor kita akan mendapat titik perpotongannya. Maka titik perpotongan ini dinamakan dengan sigma 2. Untuk menamakannya kita klik episode point dulu. Nah, lalu kita klik ke sini. Nah, kita beri nama dengan sigma 2. Sigma 2 itu merupakan sebuah titik, maka visibility yang kita gunakan itu pole dan plane-nya nggak usah kita centangkan. Oke, langsung kita berikan saja, maka dapat sigma 2-nya. Nah, dari sigma 2 kita buat sebuah bidang bantunya. Caranya gimana? Kita klik dari episode plane-nya, terus kita klik lagi, klikkan di sini. Nah, kira-kira di sini. Oke, kita klikkan saja. Beri nama dengan
titik perpotongan ini akan dinamakan dengan sigma 1. Untuk menamakannya kita ekstrak dulu. Selanjutnya ini kita titikin di sini, kira-kira di sini ya. Oke, kita beri nama dengan sigma 1. Sigma 1 ini merupakan sebuah titik, maka ya kemudian akan ditutup. Lalu langsung kita tekan saja. Nah, karena sigma 1, sigma 2 diketahui dan sigma 3 belum diketahui, maka kita ini hitung 3 kayak kan itu jarak kiri ke arah kiri. Lalu caranya gimana? Sebelum kita masuk ke toolsnya dulu, kita masuk ke graphic scriptnya di situ, kita buat ke arahin sigma 2 nya sehingga nanti tak tertampal di antara garis bidang bantunya. Oke, kira-kira buat satu. Oke, kira-kira di sini dulu. Oke, kita klikkan. Lalu dari sigma 1 ini kita hitung sebesar 90 derajat, karena setiap garis ini, setiap garis yang satu dengan garis yang satunya lagi itu jaraknya 5 derajat, jadi 90 derajat kita hitung sebesar 18, maka akan didapat. Jadi sebelumnya kita add user plane dulu, kita klik dulu, kita hitung sebesar 90 atau sebesar 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, kira-kira di sini. Taruhnya kira-kira di sini. Oke, jadi kebetulan bidang polnya sigma 3 nanti berimpit dengan sigma 1 ya. Oke, buat kita titikin. Oke, kita beri nama dengan sigma 3. Oke, karena sigma 3 ini merupakan sebuah titik, maka disebut yang merupakan itu polingan ya. Langsung ditentukan saja. Dan setelah itu kita dapat mengetahui sigma 1, sigma 2, sigma 3. Nah, langkah selanjutnya itu karena ini masih dalam warna yang sama, kita ganti warnanya dari edit separate. Nah, yang bidang sesat kita beri warna merah, yang base color kita beri warna dengan biru. Biru ya. Baru yang sigma kita samakan warnanya dengan warna hitam semua. Oke, hitam. Di bidang bantu ini kita kasih warna kuning. Sigma tadi kan warna hitam. Oke, warna hitam. Nah, langsung kita tekan saja. Tapi sebelumnya kita menghapus itunya dulu, toolsnya. Dari tools kita menghapus gridnya dari tools. Sudah terhapus. Selanjutnya kita akan membaca kedudukan dari garis vektornya, yaitu kedudukan sigma 1, sigma 2, sigma 3. Sebelumnya dari situ, sebelum kita membacanya dari plot absennya, kita cek dulu yang legend ini, terus kita cek lagi. Oke, maka akan dapat kedudukan strike-nya, tapi kedudukan sigma 1, 2, 3, tetapi masih menggunakan strike blended. Padahal yang kita selama ini lakukan itu karena mengukur dari trend and plan-nya. Untuk mengubahnya, ini ada gambar, ini ada tulisan strike and dip. Kita kembali mengubahnya, kliknya hingga berubah menjadi trend and plan. Oke, kita klik saja. Oke, maka kedudukan dari sigma 1, sigma 2, sigma 3, yaitu untuk sigma 1 sendiri kedudukannya itu
N 70 derajat is, besar pelangnya 28 derajat is. Besar pelangnya 28. Dan untuk sigma 2 kedudukannya N 179 is dengan besar pelangnya 7 derajat. Kemudian untuk sigma 3 kedudukan lainnya itu N 305 derajat is dengan besar pelang 49 derajat. Oke, cara yang terakhir yaitu analisis draft fault. Nah, sebelumnya kita membuka aplikasinya terlebih dahulu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi karena ini masih deep dengan deep direction, maka kita ubah tampilannya datanya menjadi strike right and deep dari project setting ini. Kita klik saja, kita ubah menjadi strike right and deep. Oke, langsung kita berikan saja. Setelah itu, setelah datanya menjadi strike right and deep, kita langsung klik yang control presetnya, atau dengan menggunakan control D juga bisa. Langsung kita klikkan, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu dari data yang telah diberikan, bidang terdiri atas 2 bidang, itu bidang sesar dengan draft fault-nya, di mana bidang sesar dengan kedudukan N 235 derajat is dengan dipnya 43 derajat, dengan draft fault N 180 derajat is dengan dip 56 derajat. Nah, tadi bidang sesarnya itu kita buat struktur bidangnya. Caranya gimana? Dari sini status reference-nya kita buat dulu di asalan yang penting masih di dalam steroidnya. Ini kita berikan nama dengan bidang sesarnya. Nah, karena bidang sesarnya tadi di 235, steroidnya 235, dan dipnya itu sebesar 43. Nah, visibility yang kita gunakan itu berupa label dan plang. Sedangkan pola ID nggak kita centangin karena visibility karena bidang sesar merupakan struktur bidang. Udah langsung kita berikan saja, maka ini akan muncul bidang sesarnya. Selanjutnya kita buat struktur bidang ada draft fault-nya. Dari itu sequence dulu, kemudian buat dulu di asalan lagi, beri nama dengan draft fault. Oke, kedudukannya tadi itu sekitar strike-nya itu 180 derajat is, dan dipnya itu sebesar 56 derajat. Nah, karena draft fault merupakan struktur bidang, maka visibility yang kita gunakan itu berupa label dengan print. Oke, langsung kita lakukan saja. Nah, maka akan dapat pada layar itu bentuk dari bidang sesar dengan draft fault-nya. Selanjutnya kita akan dapat titik perpotongan di antara bidang sesar dengan draft fault. Nah, setelah itu kita beri titik perpotongannya itu dengan sigma 2. Caranya kita perbesar dulu biar pas di tengah. Oke, kita klikkan, kita beri nama dengan sigma 2. Karena sigma 2 ini merupakan sebuah titik, maka visibility yang kita gunakan itu berupa fault, dan sedangkan plane-nya nggak usah kita centangin. Oke, langsung lakukan saja, maka akan sini sigma 2 nya. Selanjutnya dari sigma 2 kita buat bidang bantu, tokonya itu sebesar 90 derajat. Pertama kita klik dulu itu plane-nya. Nah, kemudian dari situ kita letakin di sini kursornya untuk menentukan bidang bantunya. Kemudian kita klik, kita beri nama dengan bidang bantu. Labelnya bidang bantu. Karena bidang bantu ini merupakan dua struktur bidang, maka visibility yang kita gunakan itu plane-nya, sedangkan fontnya nggak usah kita tentangin. Oke, nah itulah bidang bantunya tadi. Nah, dari bidang bantu dengan draft fault, seperti yang kita ketahui merupakan dari sigma 3 di sigma 3 aksen. Kita untuk membuat namanya kita buat dari etos nya, kemudian dari sini kita perbesar dikit biar nampak.
biar nanti tepat di tengah. Oke, kira-kira di sini kita beri nama dengan sigma 3 aksen. Oke, karena sigma 3 aksen merupakan sebuah penampakannya berupa titik, jadi visibility yang kita gunakan itu berupa pole. Sedangkan plane-nya nggak usah kita centangkan lagi. Oke. Selanjutnya kita mengukur 90 derajat ke arah yang memungkinkan, itu ke arah atas ini, untuk menentukan sigma 1 aksennya. Caranya gimana? Kita buat dulu dari toolsnya, kita buat scriptnya. Nah, scriptnya kita sesuaikan ke bidang bantunya. Nah, kira-kira udah di sini, tinggal kita klikkan saja. Selanjutnya kita akan menghitung sebesar 90 derajat ke arah atas, karena setiap garis satu dengan garis yang lainnya ini mewakili 5 derajat, maka kita akan menghitungnya sebesar 18 cm. Tapi sebelumnya kita hitung surface dulu biar mudah nanti. Oke, kita hitung 1 2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, kira-kira di sini nanti di situ nanti sigma 1 aksennya. Sigma 1 aksen. Nah, karena sigma 1 aksen merupakan penampakannya dalam titik, maka visibility yang kita gunakan yaitu berupa pole dengan label. Kita langsung kita okekan saja. Nah, itulah nanti sigma 1-nya. Selanjutnya untuk menentukan sigma 1-nya itu dari titik perpotongan bidang sesar dengan bidang bantunya, kita arahin ke arah sigma 1, itu ke arah sini kan. Karena arahnya ke sini, kita hitung sebesar 30 derajat untuk menentukan sigma 1-nya. Pertama kita inikan dulu, yaitu surveikan, lalu kita hitung 30 derajat. Itu 6, nanti 6 garis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekitar di sini. Ini sekitar di sini. Sorry. Oke. Sorry. Salah ya. Nah, dari sini kita beri nama ini sigma 1. Sigma 1. Oke. Karena sigma 1 merupakan penampakannya dalam titik, visibility yang kita gunakan pole dengan label. Langsung kita okekan saja, maka dapat sigma 1-nya di sini. Dan untuk menentukan sigma 3-nya, karena sigma 1, sigma 2 sudah ditemukan, maka untuk menentukan sigma 3-nya, dari sigma 1 ini kita hitung sebesar 90 derajat untuk ke arah sigma 3, untuk menentukan ke arah sigma 3 aksen untuk menentukan sigma 3-nya. Caranya kita surveikan dulu biar mudah nanti. Kita hitung sebesar 90, 10, 20, 30, 40, 50, 50, 60, 70, 80, 90. Kira-kira di sini nanti. Oke, kita langsung klikkan saja. Kita beri nama dengan sigma 3. Karena sigma 3 penampakannya berupa titik, jadi visibility yang kita gunakan yaitu pole dengan label. Udah langsung kita okekan saja. Nah, karena masih warnanya dalam keadaan sama, kita ubah biar mudah membedakannya nanti. Oke, dari sini, dari edit user range-nya, untuk bidang sesar kita beri warna ungu, dan drop fold kita beri nama warna dengan warna biru. Nah, sedangkan untuk sigma nanti kita beri nama warna dengan warna hitam. Bidang bantu itu kita beri nama warna dengan warna kuning. Oke, itu sigma 3 aksen.
yang ada aksen-aksennya kita beri warna hijau. Udah, terus ini juga sigma 1 aksen warna hijau udah. Oke, ini warna hitam kan, ini warna hitam. Nah, oke. Tapi sebelum kita membaca kedudukannya, kita hapus dulu ini. Scriptnya kita hapus dari delete L terus. Oke, setelah kita hapus, maka kita ketahui di mana kedudukan sigma 1, sigma 2, sigma 3. Untuk mengetahui kedudukannya, dari sini, dari plot optionnya ada tertulis, ada opsi legend, kita centang, lalu kita centangin lagi, maka akan dapat kedudukannya nanti ini. Kedudukan dari sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 1 aksen, sigma 3 aksen. Tapi karena masih menggunakan data strike, right and deep, maka kita akan mengubahnya dalam bentuk trend plan seperti biasanya yang kita kerjakan. Oke, cara mengubahnya itu dari sini, di pojok kanan ini kan masih strike and deep, kita ubah datanya menjadi trend and plan. Oke, maka akan muncul kedudukannya ini. Nah, untuk kedudukannya itu yang saya dapat pada sigma 1, 2, 3 aksen itu, untuk pada sigma 1 nilai tren yang saya dapat NTN 41 derajat is dengan besar plank itu 54 derajat 54. Oke, untuk sigma 2 sendiri kedudukan trennya itu N268 is dengan besar planknya itu sekitar 27. Nah, untuk sigma 3 kedudukan trennya itu N160 derajat is dan planknya itu sebesar 32 derajat. Nah, setelah itu hasil yang kita udah dapat ini, selanjutnya kita assess dulu. Oke, sekian video penjelasan saya mengenai kekar lipatan, striasi, case fracture dan rockfall. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.